Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di acara pengajian Majelis Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian Al-Muttaqin yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan Allah Subhanahu wa taala semoga dengan karunia-Nya memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sore hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan hadis yang kemarin yang saya pernah sampaikan tentang 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan yang pertama yaitu sholat di awal waktu, dan sekarang keutamaan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Maka ini adalah teladan yang mulia bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Bahkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffiw wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk menyembah, untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan ketika kamu mendapati kedua atau salah satu dari kedua orang tuamu telah berusia lanjut dan berada di dalam pemeliharaanmu atau penjagaanmu, fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan ucapan dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaknya mengucapkan dengan ucapan yang karim, ucapan yang mulia yang menyenangkan kedua orang tuanya. Hadirin channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan siapa saja yang punya bakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung kepada ridho kedua orang tua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Oleh karenanya siapapun orangnya, apabila dia menaruh bakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensukseskan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap pertolongannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya bisa menghormati orang lain ataupun orang tua lainnya. Maka hadirin channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kisah keteladanan yang luar biasa seorang wali yang terkenal, bahkan seorang tabi'in hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in, walaupun beliau sempat hidup di zaman Nabi SAW. Namun ketika itu Uwais Al-Qarni belum sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Suatu ketika ada kafilah dari Yaman pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwasanya sampaikanlah salamku kepada Uwais Al-Qarni. Maka timbullah di dalam benak Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ini orang besar, ini ulama, ini orang yang dipandang, karena Nabi SAW menyebut nama seseorang. Nabi SAW memberikan salam kepada Uwais Al-Qarni. Maka kata Nabi SAW, apabila kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikanlah salamku kepadanya dan mintalah kalian semua doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertambah penasaran. Datanglah kafilah dari Yaman menunaikan ibadah haji ketika di zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar menanyai dari mereka orang-orang Yaman, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka salah seorang di antara mereka saling berbisik, Uwais, apakah betul yang disebut khalifah? Uwais yang menjaga kambing-kambing kita untuk dibawa ke Mekah ini? Maka mereka berkata, salah satunya mengatakan, ya khalifah, ada di antara kami yang bernama Uwais Al-Qarni, tapi dia adalah seorang pengembala. Dia mengembala kambing-kambing kami dari Yaman ke Mekah ini, dan dia berada di sana, kata seorang dari rombongan Yaman itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, antarkan saya untuk berjumpa dengan Uwais. Maka ketika ditunjukkan oleh salah satu rombongan dari Yaman, itulah Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali melihat penampilan Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika itu, pakaiannya compang-camping, seorang pemuda yang saat itu mengembala kambing. Lalu mendatangi Sayyidina Umar dan Ali. Sayyidina Umar berkata, Assalamualaikum. Maka Uwais Al-Qarni menjawab, Waalaikumsalam. Apakah betul engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Kata Sayyidina Umar. Uwais Al-Qarni menjawab, iya. Ada apa? Kata Uwais Al-Qarni. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami diperintahkan untuk menyampaikan pesan Nabi kepadamu, dan kami diperintahkan Nabi untuk meminta doa kepadamu. Nangis Uwais Al-Qarni. Nangis sejadi-jadinya Uwais Al-Qarni mendengar itu. Maka Sayyidina Umar berkata, wahai Uwais, kenapa engkau tidak berjumpa Nabi SAW? Bertambah lagi tangisan Uwais Al-Qarni ketika itu mendengar yang diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Di dalam benak Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau sangat ingin berjumpa dengan Nabi SAW, karena keadaan yang saat itu tidak bisa Uwais Al-Qarni untuk meninggalkan kediamannya dan berjumpa kepada Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar pun berkata, kenapa engkau tidak bertemu dengan Nabi SAW? Maka Uwais menjawab, ya Khalifah Umar, sesungguhnya aku ingin sekali berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi di rumah aku memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut. Maka Umar mengatakan kepada Uwais, wahai Uwais, inilah amalan yang Allah cintai, bahkan nama engkau disanjung oleh Allah SWT, bahkan Nabi menitipkan salam kepadamu. Hadirin channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ketika itu Uwais Al-Qarni senang mendengar apa yang disampaikan oleh Umar, sambil berkata kepada Umar, apakah betul wahai Khalifah Nabi memberikan salam kepadaku? Iya betul. Maka bertambah menangis lagi Uwais Al-Qarni. Maka ketika itu Uwais Al-Qarni mengatakan, sesungguhnya aku memiliki orang tua yang sudah rentah, dan saya merawatnya setiap saat seketika kedua orang tuaku membutuhkan. Ketika orang tua membutuhkanku, maka Umar berkata, kenapa kamu baru datang sekarang?
bersama dengan rombongan dari kafilah Yaman. Maka Umar berkata, sebulan yang lalu ibuku telah meninggal dunia. Maka Uwais Al-Qarni menangis lagi. Di dalam hati, hadirin, di dalam hati Uwais Al-Qarni akan ada kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seandainya Uwais Al-Qarni berkata kepada ibunya, wahai ibu, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah, pasti ibunya akan memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni. Tetapi cerdiknya, cerdasnya seorang anak yang melihat keadaan orang tua yang tidak mampu ketika itu untuk ditinggal oleh seorang anak, maka Uwais Al-Qarni tidak mengatakan demikian. Uwais Al-Qarni lebih memilih merawat ibunya, dan dia berpikir, mana mungkin saya meninggalkan ibu. Seandainya saya pergi dari Yaman ke Mekah untuk berjumpa Nabi SAW, siapa yang memberikan makan kepada ibu? Siapa yang menghantar ibu untuk ke toilet? Siapa yang akan menuntun ibu? Maka ketika itu beliau lebih memutuskan untuk berbakti kepada orang tua. Sehingga inilah yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Uwais Al-Qarni, namanya disanjung oleh Allah, diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita limpahan taufik untuk betul-betul menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua tanpa kita ini menginginkan embel-embel di belakangnya. Apabila kita diperintahkan, dituntut untuk membalas semua jasa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, maka tidak mungkin kita bisa. Bahkan seorang pemuda laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man abaru, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada siapa saya harus berbakti? Qala ummuka, Nabi bersabda, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Nabi bersabda lagi, qala ummuka, ibumu. Lalu beliau bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, qala ummuka, ibumu. Baru yang keempat Nabi menjawab, abaka, bapakmu. Inilah keutamaan ibu di atas seorang anak. Ya. Nabi menyebutkan 3 kali ibu, 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 setelah itu bapak, menandakan bakti kita hendaknya kita curahkan kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang susah payah telah mengandung kita, merawat kita, menjaga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak suatu saat dengan bakti kita kepada kedua orang tua, dengan harapan kita bisa berjumpa kembali dengan orang tua kita, dan semoga Allah mengangkat derajat kita bersama kedua orang tua kita. Hadirin channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, taufik untuk senantiasa menjaga keharmonisan dengan kedua orang tua kita, dan kita bisa menaruh bakti yang tinggi kepada keduanya. Kiranya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.